Swastiastu. Halo teman-teman, kali ini saya ingin memberikan kalian sebuah video presentasi tentang Mahabharata. Jadi di sini sudah ada 5 soal yang berkaitan dengan Mahabharata yang akan kita bahas nanti. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Laksmi Devi, kelas 9B nomor absen 32. Baik, di sana ada ilustrasi mengenai cerita dari Mahabharata. Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada pengertian dari Mahabharata. Mahabharata ini berasal dari kitab Mahabharata yang merupakan sebuah karya sastra kuno berasal dari India. Mahabharata itu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu Maha dan Bharata. Maha yang berarti besar dan Bharata yang berarti bangsa Bharata atau keluarga Bharata. Jadi dapat saya simpulkan, Mahabharata menceritakan tentang cerita agung dari keluarga Bharata. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan beberapa soal terkait Mahabharata. Yang sudah saya sampaikan tadi, guru saya sudah mengirimkannya pada saya. Nah, namun sebelum lanjut ke soal-soal, saya ingin bertanya pada kalian semua tentang apa arti dari Mahabharata menurut sastra kuno dari India. Saya ingin mengasah kemampuan berpikir kalian atau menghafal kalian dengan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu apa arti dari Mahabharata menurut sastra kuno dari India. Di slide selanjutnya ini saya akan bahas pertanyaan yang saya kemukakan tadi. Saya ya teman-teman. Nah, itu dia. Ya, kalian tepat sekali. Mahabharata terdiri dari 2 kata, yaitu Maha yang berarti besar dan Bharata yang berarti keluarga Bharata. Jadi, Mahabharata adalah cerita agung dari keluarga Bharata. Nah, di slide selanjutnya ini saya sudah menampilkan soal-soal yang dikirimkan oleh guru saya ya teman-teman. Nah, ada beberapa soal. Yang pertama, uraikan yang kamu ketahui tentang Mahabharata. Soal yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita Mahabharata? Yang ketiga, sebutkan bagian dari Astadhyasaparva. Yang keempat, uraikanlah bagaimana kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda. Yang kelima, bagaimana relevansi ajaran Mahabharata dalam kehidupan. Baiklah, mari kita bahas. Check it out. Yang saya ketahui tentang Mahabharata yaitu Mahabharata terdiri dari 2 kata yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 2 kata yaitu Maha dan Bharata. Maha yang artinya besar dan Bharata yang artinya keluarga Bharata atau bangsa Bharata. Jadi Mahabharata artinya cerita agung keluarga Bharata. Selain itu, saya pernah menonton serial Mahabharata di televisi yang dimana diceritakan ada konflik para Pandawa dengan sepupunya Sang 100 Kurawa, yang dimana kedua bangsa tersebut saling berkonflik mengenai sengketa hak tanah negara Astina. Pandawa dan Kurawa memiliki sifat yang berbeda
walaupun berasal dari leluhur yang sama, yakni Kuru dan Bharata. Kurawa, khususnya Duryodhana, memiliki sifat yang selalu iri hati dengan kelebihan Pandawa. Sedangkan Pandawa memiliki sifat yang tenang dan sabar ketika mereka harus ditindas oleh sepupu-sepupunya, sang Kurawa. Konflik tersebut mendatangkan peperangan antara kedua belah pihak tersebut. Akhirnya, peperangan tak bisa lagi dielak. Pandawa mencari sekutu untuk peperangan, dan Pandawa berhasil mendapatkan pasukan dari kerajaan Kekaya, kerajaan Matsya, kerajaan Pandya, kerajaan Chola, kerajaan Kerala, dan lain-lainnya lagi. Peperangan terjadi sekitar 18 hari di medan Kurukshetra. Dalam pertempuran itu, banyak kesatria yang gugur seperti Abhimanyu, Durna, Karna, Gatotkaca, Irwana, Raja Wirata, dan putranya Bhagadata, dan Susharma. Di 18 hari tersebut dipenuhi dengan tumpahan darah dan pembantaian yang mengenaskan. Hari ke-18, hanya 10 kesatria yang tersisa, atau yang masih hidup ya teman-teman. Di antaranya, ada 5 atau Panca Pandawa, Yuyutsu, Satyaki, Aswatthama, Kripta, dan Kertawarma. Setelah peperangan selesai, Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Setelah memerintah beberapa lama, ia kemudian menyerahkan tahta kerajaan pada cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Kemudian, Yudhistira, Pandawa, dan Drupadi melakukan pendakian ke Gunung Himalaya sebagai tujuan terakhir atau perjalanan akhir dari mereka. Di sana mereka meninggal dan masuk surga. Berhasil mencapai surga ya teman-teman. Parikesit memimpin kerajaan Kuru dengan adil dan bijaksana. Wah, sungguh cerita yang menyenangkan bukan? Yuk ke slide selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor 2. Tokoh utama dalam cerita Mahabharata adalah? Yang pertama, Sri Krishna yang membantu Panca Pandawa atau 5 Pandawa. Yang kedua, ada Panca Pandawa yang terdiri dari Yudhistira, saudara tertua, Bima, saudara kedua, 3 Arjuna, 4 Nakula, 5 Sahadewa, dan pemeran jahat yaitu Sang 100 Kurawa. 3. Pembagian Astadasa Parwa. Ada 18 Parwa-Parwa. Astadasa Parwa terdiri dari 3 kata, yaitu Asta, Dasa, dan Parwa. Asta yang artinya 8, Dasa yang artinya 10, Parwa yang artinya Parwa-Parwa. Adapun 18 bagian dari Astadasa Parwa yaitu Adiparwa, Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Sautikaparwa, Striparwa, Santiparwa, Anusasana-Parwa, Asrama-Parwa, Mausala-Parwa, Mahaprasthanika-Parwa, dan yang terakhir adalah Swargarohana-Parwa. Baiklah, itu dia bagian-bagian dari Astadasa Parwa.
Mari kita lanjut teman-teman. Nah, soal yang keempat, kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda adalah sangatlah penting. Karena Mahabharata merupakan salah satu bagian dari kitab suci Weda, yaitu Mahabharata masuk pada Weda Smriti dan masuk ke dalam bagian Upaweda yaitu Itiasa. Baiklah, kita lanjut pada soal terakhir yaitu soal kelima. Relevansi cerita Mahabharata dalam kehidupan adalah cerita Mahabharata merupakan epos yang besar yang diyakini oleh seluruh umat. Selain itu, Mahabharata mengajarkan kita pada nilai budi dan luhur yang baik. Dan nilai yang kita dapat ambil dari kisah Mahabharata ini adalah nilai moral, nilai tradisi, nilai persatuan, dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Baiklah teman-teman, soal terakhir tadi atau soal kelima tadi menjadi penutupan kita pada presentasi tentang Mahabharata. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dari materi Mahabharata ini. Dan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Nah, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih.